Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai pendidikan bagi anak berkesulitan belajar dan bimbingan bagi siswa lambat belajar dan cepat belajar. Sebelumnya, kelompok 8 terdiri dari 5 orang. Yang pertama Muhammad Rafi Rafiki, 2 Mazia Ulfah, 3 Ulul Fahmi Rosyida, 4 Tri Wahyuningsih, dan yang terakhir Umi Salsabila. Baiklah, untuk selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama mengenai siswa lambat belajar atau slow learner. Yang kedua siswa cerdas istimewa berbakat istimewa atau CIBI. Yang ketiga peran psikologi dan solusi penanganannya. Yang keempat contoh kasus anak CIBI. Dan yang terakhir contoh kasus anak lambat belajar. Baik, untuk penjelasan yang pertama mengenai pengertian dari anak lambat belajar. Ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, menurut Borah tahun 2013 mengatakan bahwa anak-anak yang lambat belajar atau slow learner tidak dapat dikatakan sebagai anak yang cacat karena mereka hanya anak-anak yang mempunyai kemampuan kognitif berada di bawah rata-rata. Anak yang lambat belajar masih disebut sebagai anak yang normal, namun mereka hanya mengalami permasalahan terkait proses belajar. Mereka kurang tertarik terhadap proses belajar. Kemudian yang kedua menurut Nurul Hidayah Rofiah dan Ina Rofiana tahun 2017 mengatakan bahwa anak yang mengalami lambat belajar atau slow learner tidak dapat digolongkan sebagai anak tunagrahita, namun mereka merupakan anak-anak yang mempunyai kemampuan intelektual sedikit lebih rendah daripada anak-anak normal pada umumnya. Kemudian yang terakhir menurut Yusuf dalam Tirani dan Amir tahun 2013 mengatakan bahwa anak yang mengalami lambat belajar merupakan anak yang memiliki prestasi belajar yang rendah dan memiliki IQ di bawah rata-rata. Dapat dikatakan sebagai anak yang lambat belajar. Kemudian dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang lambat belajar atau slow learner merupakan anak yang lambat ketika menerima materi pelajaran yang diberikan, sehingga anak tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pelajarannya dibandingkan dengan teman-temannya yang normal. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan mengenai macam karakteristik anak yang lambat belajar. Di sini kami mengambil menurut pendapat Nurul Hidayah Rofiah dan Ina Rofiana tahun 2017 yang membagi karakteristik anak yang lambat belajar menjadi beberapa aspek. Nah, yang pertama ada aspek intelijensi. Contohnya seperti anak yang lambat belajar itu cenderung memiliki ingatan yang lemah. Kemudian yang kedua aspek bahasa. Anak yang lambat belajar memiliki keterbatasan dalam memahami hal-hal yang abstrak. Kemudian yang ketiga aspek emosi. Mereka mempunyai emosi yang kurang stabil atau tidak terkontrol. Kemudian aspek sosial. Contohnya anak yang lambat belajar itu terkadang di lingkungan sosialnya mereka akan terlihat pasif atau pendiam. Nah, ketika belajar di kelas pun mereka tidak akan berbicara ketika ada orang yang bertanya kepadanya. Kemudian yang terakhir aspek moral. Nah, contoh aspek moral ini seperti anak yang lambat belajar itu terlihat rajin dan jarang melanggar tata tertib di sekolah, namun cenderung lupa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mereka termasuk orang yang mentaati peraturan, namun ketika diberikan tugas, mereka cenderung tidak mengerjakannya. Selanjutnya, mengenai penyebab
anak yang lambat belajar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami lambat belajar menurut Syarifan Nurjan tahun 2016 dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, fase pranatal, masa sebelum dilahirkan. Kelainan pada anak dapat dialami sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Kemungkinan kelainan pada anak yang masih berada dalam kandungan ibunya disebabkan karena infeksi dari penyakit yang dialami ibunya. Contohnya seperti penyakit kelamin, campak, cacar, dan sejenisnya. Selain itu, obat-obatan yang dikonsumsi ibu saat hamil muda juga dapat mempengaruhi anak yang lambat belajar. Kemudian, yang kedua, aspek natal atau fase natal, yaitu fase kelahiran. Kelainan susunan syaraf ketika anak dilahirkan dapat disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, proses kelahiran bayi yang terlalu lama, yang mengakibatkan bayi mengalami kekurangan zat asam, sehingga berpengaruh pada sel-sel syaraf otak. Yang kedua, proses kelahiran yang sulit, sehingga mereka memerlukan alat tertentu dalam proses kelahiran, sehingga bayi mengalami pendarahan pada otak. Kemudian yang ketiga, bayi yang lahir secara prematur. Dan yang terakhir, ketika lahir, bayi tidak langsung menangis, sehingga bayi mengalami keterlambatan dalam bernafas secara efektif. Kemudian yang terakhir, fase postnatal atau setelah melahirkan. Fase ini merupakan fase di mana anak lahir dengan keadaan normal. Namun, karena mengalami sesuatu kejadian yang menyebabkan kerusakan otak pada anak tersebut, misalnya anak mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak, mungkin juga karena menderita penyakit peradangan pada selaput otak. Selain itu juga dapat disebabkan karena kekurangan nutrisi atau vitamin yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan. Nah, hal tersebut merupakan faktor penyebab seseorang dapat mengalami lambat dalam belajar. Seperti itu. Siswa cepat belajar. Siswa cepat belajar pengertiannya adalah siswa cerdas istimewa berbakat istimewa menurut Dini Ratri Desiningrum 2016 secara umum dapat dikatakan sebagai anak yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, superior, sehingga anak yang tergolong dalam siswa berbakat akan memiliki kecerdasan dan kemampuan belajar yang baik dan cepat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Macam karakteristiknya. Karakteristik anak yang berbakat memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Mereka cenderung mempunyai kelebihan yang menonjol seperti lebih cepat dalam menguasai materi pelajaran yang diberikan, memiliki kosakata yang luas, suka membaca buku, mudah peka terhadap fenomena yang terjadi di lingkungannya, rasa ingin tahunya sangat tinggi, mampu berpikir kritis. Faktor penyebab yang dapat mempengaruhi bakat anak menurut Dini Ratri Desiningrum yaitu hereditas, bakat bawaan dari orang tuanya, dan setiap individu memiliki bakat dan keunikan yang berbeda-beda. Kedua, lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mendukung bakat anak. Jenis anak cepat belajar menurut Dini Ratri Desiningrum 2016 yaitu pertama, jenius, IQ lebih dari 180. Anak yang berada dalam golongan ini mempunyai tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. 2. Gifted, IQ 140 sampai 179. Anak yang berada dalam golongan ini memiliki bakat sejak ia kecil. Hal ini juga dapat dilihat dari prestasinya yang melebihi teman-temannya yang seumuran dengannya. Ketiga, superior, IQ 120 sampai 129. Anak pada golongan superior ini mempunyai kemampuan dan prestasi belajar yang lebih tinggi daripada teman-teman sebayanya. Keempat, sangat superior,
IQ 130 sampai 139. Anak sangat superior merupakan golongan yang memiliki IQ yang paling tinggi. Pada umumnya, tingkat perbedaan kecerdasan antara anak superior dan sangat superior tidak terlalu signifikan antara keduanya. Peran psikologi dan solusi penanganannya. Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah anak yang mengalami kesulitan belajar, guru dan orang tua harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Upaya ini bertujuan untuk menetapkan jenis gangguan dalam kesulitan belajar. Banyak langkah yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua. Langkah yang cukup terkenal adalah proses Weiner dan Sen, sebagaimana yang dikutip oleh Shah Idris pada tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi kelas terlebih dahulu untuk melihat perilaku menyimpang anak ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, memeriksa fungsi pendengaran dan penglihatan anak, khususnya anak yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang kemungkinan mengganggu proses belajar anak. Yang keempat, memberikan tes diagnostik dalam bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi atau disebut dengan IQ, khususnya kepada anak yang diduga mengalami kesulitan belajar tersebut. Psikologi memiliki peran yang sangat penting dalam menangani anak yang mengalami kesulitan belajar. Penanganan yang diberikan oleh anak dengan kasus kesulitan belajar tergantung pada hasil pemeriksaan secara komprehensif. Penanganan yang diberikan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar yaitu yang pertama, penanganan dalam bidang medis. Terapi obat. Yang pertama yaitu terapi obat. Pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatrik yang diderita oleh anak. Contoh, anak yang mengalami depresi dapat diberikan obat antidepresan. GBPH diberikan oleh golongan psikostimulansia. Yang berikutnya yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku biasanya disebut dengan modifikasi perilaku. Dalam hal ini akan dilakukan sistem reward dan punishment. Anak akan mendapatkan reward atau penghargaan jika anak dapat memenuhi tugas atau melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, anak juga akan mendapatkan punishment atau peringatan jika perilaku negatif. Dengan adanya reward dan punishment, secara langsung diharapkan anak dapat mengontrol perilaku negatifnya dan terus melakukan perilaku yang menuju hal positif secara terus-menerus karena mendapatkan reward tersebut. Berikutnya yaitu psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuan dari psikoterapi ini adalah memberi pengertian dan pemahaman kepada anak dan keluarga mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh anak, sehingga dapat memberi motivasi dalam mengurangi kesulitan belajar tersebut. Yang terakhir yaitu pendekatan psikososial. Yang pertama yaitu psikoedukasi orang tua dan guru. Dan yang selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Yang terakhir yaitu penanganan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, terapi yang sangat efektif yaitu terapi remedial. Terapi remedial yaitu bentuk bimbingan secara langsung oleh guru yang telah terlatih dalam mengatasi anak kesulitan belajar. Guru yang telah ahli dalam bidang remedial ini akan menyusun metode pengajaran yang sesuai bagi setiap anak. Para guru akan melatih anak untuk dapat belajar dengan teknik-teknik pembelajaran tertentu sesuai dengan tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Baik, di sini saya akan mencoba mengulas contoh kasus anak cepat belajar atau cerdas istimewa berbakat istimewa, yang mana anak-anak ini biasanya juga disebut dengan anak CP. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, anak CP ini memang memiliki bakat-bakat tertentu atau intelektual yang tinggi dibandingkan anak-anak seusianya. Nah, di sini saya akan mengambil empat contoh kasus, yang mana dari sini kita akan ulas bagaimana peranan penting seorang pendidik atau guru atau orang tua atau lingkungan sekitar dalam mensukseskan atau membantu gaya belajar anak yang memiliki kemampuan seperti ini.
Baik, di sini yang pertama kita akan mengulas cerita dari cendekiawan Sutya Atmaja atau biasa dipanggil dengan Diki, di mana pada saat itu usianya baru menginjak 12 tahun pada tahun 2016-an, dia itu sempat booming di Indonesia, di mana dia itu dikabarkan mampu menembus universitas unggulan di Kanada atau Universitas Waterloo pada usia 12 tahun, di mana hal itu tidaklah umum untuk seseorang anak 12 tahun untuk dapat mengenyam bangku kuliah dan juga mampu menembus kampus unggulan. Di mana setelah dicari tahu, ternyata Diki ini memang memiliki kelebihan di atas rata-rata anak seusianya. Di usianya yang terbilang muda, dia sudah memiliki IQ 189, yaitu IQ yang di atas IQ-nya Albert Einstein. Selain itu, dia pada usia 2 tahun dan 3 tahun dia sudah mulai lancar berhitung atau perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan dia itu sudah bisa. Sedangkan hal itu, materi itu biasanya diajarkan kepada anak yang minimal lah ya TK atau SD kelas 1, kelas 2 seperti itu. Sedangkan dia sudah bisa mulai usia 2 tahun dan 3 tahun. Nah, karena kelebihannya tersebut, akhirnya dia itu di lingkungan pertemanannya itu sering kali dikucilkan karena terlihat berbeda dibandingkan anak lainnya. Permasalahan yang dimilikinya seperti itu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh Diki yang memiliki kemampuan di atas rata-rata anak pada seusianya, sehingga di sini Diki juga memiliki perlakuan khusus dari orang tua, pengajar, maupun lingkungan sekitarnya, di mana dia hanya perlu menuntaskan sekolah dasar selama 3 tahun, sekolah menengah pertama selama 1 tahun, dan sekolah menengah akhir selama 2 tahun. Di mana hal ini dia menuntaskannya lebih cepat dibandingkan anak normalnya. Sebab dia ini karena memiliki kemampuan lebih sehingga dia itu mampu untuk mengikuti ujian kejar paket A, B, dan C sehingga lebih cepat selesai untuk sekolahnya. Selain itu pada saat di SMA dia mendapatkan perlakuan khusus atau kurikulum khusus juga dari Profesor Yohanes Surya yang memiliki keahlian dalam bidang fisika. Memang profesor tersebut ahlinya memang di bidang fisika, sedangkan Diki ini juga memiliki interest terhadap bidang fisika. Jadinya Dr. Yohanes Surya ini memberikan kepada Diki kurikulum khusus. Selain itu, pada saat di sekolah, si Diki ini mendapatkan perlakuan khusus di mana dia hanya perlu menghadiri pelajaran fisika saja. Juga dari Surya University dia itu mendapatkan 4 jam pembelajaran tambahan atau untuk pemantapan bidang pembelajaran fisika. Jadi dia dapat waktu 4 jam untuk belajar tambahan bersama guru yang berasal dari Surya University. Nah, sedangkan untuk aspek sosialnya, solusi untuk aspek sosialnya, di sini Diki itu mendaftar di sekolah Kanada. Nah, pemilihan dari sekolah Kanada ini sebab di mana di Indonesia sendiri terkadang ada stereotip negatif terhadap anak yang memiliki kemampuan berbeda dengan anak lainnya atau dianggap tidak biasa atau tidak normal atau abnormal seperti itu. Bukan abnormal tetapi secara intelijensinya memang berbeda, sehingga terkadang di Indonesia sendiri itu ada dikucilkan gitu ya istilahnya. Nah, oleh sebab itu luar negeri adalah pilihan terakhirnya, pilihan utamanya si Diki, sebab yaitu karena menganggap bahwa di luar negeri siapa tahu ini tidak ada stereotip negatif dari masyarakat mengenai anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga alhasil dia memilih di luar negeri. Dan hasilnya ternyata memang sejak kuliah di Kanada dia itu lebih banyak memiliki teman dibandingkan ketika sekolah di Indonesia. Baik, kita sekarang menuju ke kasus kedua, di mana kasus kedua ini
Nama subjeknya adalah Audrey Yu Jia-hui. Jadi Audrey ini, atau biasa dipanggil Audrey aja ya, itu pada saat menginjak usia 13 tahun, ia itu juga menghebohkan Indonesia bagaimana dia akan melanjutkan studi di perguruan tinggi saat menginjak usia 13 tahun. Nah, hal ini menjadikan sebuah permasalahan tersendiri atau sebuah hambatan sendiri di mana pada saat dia ingin melanjutkan perguruan tinggi, pada saat Indonesia itu belum pernah ada anak yang usia 13 tahun dan sudah kuliah, sehingga kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia itu menolak Audrey Yu Jia-hui ini. Nah, disinilah permasalahannya yang tadi telah saya sebutkan, di mana pada saat usia ini dia itu tidak, pada usia 13 tahun ya, itu tidak ada sekolah di Indonesia yang mau menerima anak usia 13 tahun belajar di perguruan tinggi. Sehingga inilah menjadi permasalahan tersendiri yang dimiliki oleh Audrey. Selain itu, Audrey itu ternyata pada usia 10 tahun sudah memiliki skor TOEFL 573, yang mana hal ini telah memecahkan rekor muri untuk skor TOEFL tertinggi di usia termuda. Jadi kelebihan Audrey seperti itu. Kelebihan atau permasalahan yang dimiliki oleh Audrey ya, karena ini dianggap permasalahan karena tidak semua anak pada usia segitu memiliki kemampuan yang seperti yang dimiliki Audrey. Seperti pada kasus sebelumnya, pada kasus pertama, di mana si Audrey ini juga menempuh sekolah dasar hanya 5 tahun, sekolah menengah pertama 1 tahun, dan sekolah menengah akhir 11 bulan. Persisnya pada saat usia dia 13 tahun. Jadi pada saat 13 tahun TET itu baru dia lulus, seperti itu. Nah, setelah dia menyelesaikan sekolah menengah atas, dia akhirnya memutuskan pergi ke luar negeri untuk mendaftar di University of Virginia, mengambil jurusan fisika dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun saja untuk menyelesaikan studinya dengan gelar summa cum laude. Nah, di sini tuh solusi belajar yang diberikan oleh orang tuanya seperti itu. Jadi dia pada saat menempuh sekolah SD, SMP, SMA, dia juga menempuh sekolah atau ujian kejar bakat. Dan juga untuk karena di Indonesia sendiri belum ada sekolah atau perguruan tinggi yang menerima anak usia 13 tahun, sehingga orang tua memutuskan untuk mengirim Audrey ke luar negeri. Baik, sekarang kita lanjut ke kasus ketiga, di mana di sini ada Yuma Suryanto. Di mana Yuma Suryanto ini, kalau teman-teman pernah lihat iklan ya, iklan di TV atau di YouTube atau di mana aja gitu ya, itu perjalanan hidupnya itu dijadikan sebuah iklan. Kalau nggak salah itu iklan Denko, susu Denko itu. Nah, di sini kisah Yuma itu dimulai atau menjadi sorotan pada saat usia menginjak 12 tahun. Di mana pada saat usia 12 tahun ini di Indonesia booming bahwa anak yang bernama Yuma ini mendapatkan beasiswa Apple Worldwide Developers Conference atau WWDC dari Apple ya, ini sejak usianya menginjak 10 tahun pada tahun 2017 lalu. Nah, di mana dia itu memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya dia itu ternyata sejak umur 6 tahun dia itu sudah belajar coding. Terus dia itu juga sudah menciptakan 9 aplikasi, antara lain Let's Start AR, Sweepy Trust, Fireworks, dan lain sebagainya. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah, di sini dia itu sudah belajar coding sejak umur 6 tahun. Ini di sini agak menarik ya. Jadi di sini tuh dia itu pertama kali belajar coding itu dengan meniru dari ayahnya. Jadi ayahnya di sini dia itu ayahnya itu emang memiliki di bidang
memang menggeluti di bidang-bidang kayak gitu ya, kayak desain grafis dan lain sebagainya gitu. Jadi sejak usia 6 tahun itu dia tuh sering melihat ayahnya melakukan itu, sehingga menumbuhkan uh, interest dalam dirinya. Nah, di sini akhirnya dari interest tersebut pada saat usia 6 tahun itu dia itu bahkan belajar tutorial di bukan pertama ikut kayak kelas gitu loh, kelas di Universitas Stanford. Jadi dia itu menonton tutorial codingnya itu dari Universitas Stanford, dan itu diketahui oleh orang tuanya pada saat jam 6 pagi. Orang tuanya melihat Yuma, loh kok Yuma sudah bangun? Ternyata setelah dilihat, ternyata Yuma sedang mengikuti pembelajaran tutorial coding secara online ya, di Universitas Stanford. Nah, untuk solusi belajarnya sendiri di sini tuh Yuma agak berbeda ya dari kasus-kasus sebelumnya, di mana di sini karena ayah Yuma seorang desain grafis ya. Jadi ayah Yuma ini membantu Yuma dalam mengubah sketsa Yuma ke dalam bentuk digital. Jadi benar, dalam sebuah aplikasi itu Yuma yang membuat codingnya, tetapi untuk membuat aplikasi tersebut menarik atau gambar-gambarnya itu um, bagus, itu adalah ayah Yuma. Jadi ayah Yuma di sini memiliki peranan penting dalam mensukseskan kreativitas Yuma. Nah, di mana seperti sebelumnya saya ceritakan itu di sini ayahnya itu kan atau orang tuanya itu nggak sempat bermain dengan Yuma. Akhirnya Yuma itu karena memiliki interest yang tinggi, akhirnya Yuma menonton tutorial coding dari Universitas Stanford itu kan. Nah, di situ tuh dapat dilihat jelas bahwa orang tua Yuma itu tidak mengekang Yuma untuk hanya belajar pada ayahnya saja, tetapi di sini karena internet atau jaringan kualitas internet yang baik, akhirnya Yuma juga bisa mengikuti pembelajaran di luar ayahnya melalui online tersebut. Nah, selain itu di sini karena Yuma sering senang dengan coding, akhirnya pada tahun 2016 Yuma itu membuka akun YouTube channel pribadinya yang bertajuk Anyone Can Code untuk membagikan pengetahuan dan mengasah keterampilannya si Yuma ini. Dan jadi di sini orang tua itu berperan penting bahwa untuk melihat membiarkan atau membiarkan kreativitas anak secara positif berkembang. Jadi di sini Yuma bisa membuka akun YouTube channel. Padahal tidak semua anak itu mampu membuka akun YouTube channel. Maksudnya diperbolehkan oleh orang tuanya. Sebab kan pasti orang tua memikirkan bagaimana seorang anak apa yang mau dimasukkan YouTube dan lain sebagainya, itu pasti perlu pertimbangan orang tua. Nah, di sini orang tua Yuma tidak membatasi Yuma bereksplor dengan kreativitasnya. Nah, untuk sekolahnya sendiri, dia tetap sekolah ya, karena Yuma kan masih usia sekolah. Tetapi di sini peran orang tua itu membantu Yuma bagaimana Yuma mampu manage waktu dengan baik, di mana Yuma hanya akan mengerjakan coding selama 1-2 jam, dan untuk yang lainnya dia tidak melakukan coding setiap hari. Maksudnya intinya kayak dia tuh ada waktu porsi khusus untuk mengerjakan coding, ada porsi khusus untuk sekolah, seperti itu. Jadi orang tua Yuma membantu Yuma untuk memanage waktu. Untuk kasus terakhir ini hampir sama dengan kasus ketiga, tapi hanya saja berbeda bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh si subjek, di mana subjek keempat ini adalah Musa Laude Abu Hanafi, atau biasa dipanggil dengan Musa ya. Dia itu menjadi sorotan pada saat usianya menginjak 5 tahun, di mana dia menjadi kayak atau muncul di acara Hafiz Indonesia di RCTI. Pada saat muncul di Hafiz Indonesia RCTI 2014 lalu, usianya itu masih menginjak 5 tahun setengah ya. Nah, dia itu mampu menjadi juara pertama program Hafiz tersebut dengan hafalan 29 juz dari total 30
juz Al-Qur'anul Karim. Nah, di mana di sini tuh selain itu kemampuan Musa itu juga pernah mengikuti ajang internasional ya, di mana dia itu mengikuti Musabaqah Hifdzil Quran atau MHQ di Mesir, dan dia itu mampu mengalahkan 80 peserta dari 60 negara di usianya masih 7 tahun. Nah, selain itu dia juga mendapatkan nilai mumtaz 90,83 poin dari 100 nilai sempurna dari ajang tersebut. Selain itu, Musa memiliki kemampuan dia mampu menghafal Umdatul Ahkam, Arba'in Nawawi, Arba'in Hadis Ustadz Abdul Hakim, Amir Abdad, dan Durusul Lughah. Dan sekarang berlanjut ke Bulughul Maram, di mana ini adalah kitab-kitab ya. Jadi dia itu mampu menghafalkan kitab-kitab secara mandiri di rumahnya. Tentu saja Musa tidak menghafalkannya sendiri di rumahnya, tetapi ada sosok ayah yang membantu Musa untuk menghafal kitab-kitab atau Al-Quran tersebut, di mana ayah Musa itu selalu mengajari Musa dengan face to face ya, berhadapan-hadapan, atau kadang kalau Musa sedang tidak, kan karena masih kecil ya, tidak mood dengan mengaji face to face, dia kadang mendengarkan rekaman MP3, DVD, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh karena Musa seringkali salah atau ketukar ayat ya, karena masih kecil ya juga, dia itu akhirnya oleh ayahnya dikasih kayak notes atau catatan yang ditempel-tempel di kamar, atau pokoknya yang bisa terlihat oleh Musa. Nah, dan itu karena Musa juga masih dalam usia sekolah, di sini tuh ada peran wali kota Pangkal Pinang yang selalu mengirimi buku di semua pelajaran Musa untuk selain menghafal, dia juga belajar gitu ya. Jadi di sini ada peran orang tua dan juga peran masyarakat atau wali kota tersebut untuk membantu kemampuan yang dimiliki oleh Musa, sehingga seimbang gitu ya antara surga dan dunia gitu ya, bisa dibilang. Jadi porsi belajarnya itu 4 hari menghafal dan hari kelimanya pelajaran umum. Jadi agak berbeda ya kurikulumnya dari anak-anak pada normalnya gitu, karena memang anak-anak yang memiliki bakat tertentu atau intelijensi yang tinggi ini memiliki porsi belajar yang berbeda-beda dibandingkan anak pada umumnya, sehingga memang memerlukan kurikulum khusus. Berdasarkan dari keempat kasus yang telah kita bahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa di sini peran orang tua, pendidik, maupun lingkungan sekitar itu sangat penting untuk memantau perkembangan anak dengan baik, sebab tidak hanya anak yang memiliki intelijensi rendah saja, anak yang memiliki kemampuan seperti anak CP ini juga perlu perhatian khusus agar tumbuh kembang anak itu dapat terpenuhi secara optimal layaknya anak pada normalnya, di mana anak di sini memiliki hak untuk berkembang secara optimal, mengembangkan diri secara optimal. Nah, pada kasus 1 dan kasus 2 di sini terlihat jelas bahwa adanya cepat tanggap kurikulum yang mendukung anak sehingga anak itu dapat optimalisasi belajarnya, di mana di situ ada kelas akselerasi atau ujian kejar paket, dan juga tetapi sayangnya di situ pada kasus 1 dan kasus 2 anak CB di sini pada masyarakat umumnya ya, khususnya teman-teman sebayanya itu membedakan dia atau berstereotip negatif, sehingga di sini alangkah lebih baiknya apabila masyarakat, khususnya orang tua dari anak-anak sebaya itu juga memberikan pemahaman terhadap anaknya, sehingga tidak mengucilkan temannya satu sama lain seperti itu. Jadi di sini peran orang tua juga penting, peran orang tua dari lingkungan masyarakat itu juga penting untuk mendukung optimalisasi anak. Nah, sedangkan pada kasus 3 dan 4 di sini, di mana anak-anak memiliki kemampuan dari meniru, yaitu atau biasanya
modeling belajar ya. Jadi di sini orang tua itu berperan sebagai model dalam pencapaian besar kesuksesan anak. Di sini pada kasus tersebut itu apa yang dilakukan oleh sosok ayah atau orang tua tersebut itu juga digemari oleh anak-anaknya ya. Jadi di sini orang tua juga jelas memiliki peran berkewajiban untuk memberikan pendampingan, pengenalan atau pengajaran kepada anak terhadap kemampuan di sekitarnya gitu. Jadi secara tidak langsung anak akan menemukan apa sih yang dia sukai, apa yang dia gemari dan apa yang menurutnya tertarik dengan hal itu seperti itu. Jadi di sini dapat diketahui bahwa orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam mengasuh anak. Tidak hanya orang tua ya, di sini orang tua ini juga orang tua di rumah maupun di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus anak dengan lambat belajar. Yang pertama, ada nama LH, asal sekolah SD IT Surabaya, kendalanya yaitu ADHD. Untuk kronologi kasusnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Trianjani yang dilakukan kepada salah satu siswa dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Surabaya, menyatakan bahwa LH sejak kecil sudah memiliki kesulitan dalam mengontrol perilakunya. LH selalu melakukan kegiatan semaunya dan tidak menghiraukan perintah dari orang tua, guru pendamping, dan terapis. LH juga memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi dalam belajar, seperti tidak fokus dalam kegiatan belajar di dalam kelas karena subjek tidak mampu belajar dengan tenang. LH juga tidak memiliki kemampuan mengerjakan setiap tugas secara mandiri. Konsentrasi belajar subjek kurang fokus dikarenakan subjek tidak mampu mengontrol gerakannya, sehingga subjek cenderung tidak bisa belajar dengan tenang. Ketika proses belajar mengajar di dalam kelas, subjek sering tidak mendengarkan instruksi guru dan sering keluar kelas. LH juga suka menggigit benda seperti pensil hingga patah, mencoret-coret meja, sering berdiri di atas tempat duduknya, mengganggu temannya. Ketika guru memberi suatu tugas, subjek sering tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan sendiri. Hal itu yang membuat subjek lambat dalam belajar karena gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada anak ADHD membuat mereka kesulitan belajar karena sulit berkonsentrasi. Contoh kasus yang kedua, pertama DD, asal sekolah SD Inklusi Surabaya, kendalanya sama juga ADHD. Untuk kronologi kasusnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Trianjani yang dilakukan di Sekolah Dasar Inklusi Surabaya, menyatakan bahwa DD mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi belajar dan tidak bisa belajar dengan keadaan diam. Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, DD tidak mampu fokus ketika guru sedang berbicara, seperti mencoret-coret buku, tidak mengerjakan tugas dari guru. DD sering juga tidak mau mendengarkan perintah guru, sehingga instruksi yang diberikan harus diulang-ulang agar subjek dapat mengerti. Selain itu, saat di dalam kelas, DD suka berdiri di tempat duduknya, memukul meja, mengganggu temannya seperti melempar buku pada temannya, memukul, dan menjahili. DD merupakan siswa ADHD dengan lambat belajar. DD sangat malas sekali jika disuruh belajar. Jika disuruh oleh guru, sering tidak mau melaksanakan dan ingin semaunya sendiri. Ketika ada teman-temannya yang gaduh, DD langsung ikutan dan suasana kelas berubah menjadi ramai. Konsentrasi pada subjek pun terlihat sangat kurang sekali pada saat mengikuti pelajaran di kelas. Subjek juga suka mengganggu temannya, sering menoleh ke teman dan tidak mau melakukan instruksi dari gurunya, dan juga tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa subjek mengalami kesulitan belajar dan mengakibatkan lambat dalam belajar. Untuk contoh kasus yang ketiga, populasi subjek anak berkebutuhan khusus asal sekolah SMP 32 Inklusi Batu Raja,
RS Sriwijaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jumlah sampelnya ada 33 responden. Untuk kronologi kasusnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Amelia yang dilakukan di SMP 32 Inklusi Baturaja, RS Sriwijaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dilakukan kepada 33 responden menyatakan bahwa anak yang mengalami slow learning terjadi pada anak dengan kelompok umur yang paling banyak adalah 15-16 tahun, yakni diperoleh persentase sebanyak 51,5%. Anak dengan slow learning tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sekolah sesuai dengan yang diperlukan karena keterbatasan IQ mereka. Jika dilihat dari proporsi jenis kelamin, kedudukan tertinggi pada anak yang slow learning adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki dengan persentase sebanyak 66,7%. Proporsi tertinggi dari pekerjaan orang tua dari anak yang slow learning adalah pekerjaan ayah yang sebagai buruh, yang mana diperoleh data persentase sebanyak 57,6%. Dan pekerjaan ibu yang tertinggi adalah ibu rumah tangga dengan persentase sebanyak 87,9%. Menurut Amelia, pekerjaan ayah sebagai buruh berpengaruh pada perekonomian yang menjadi faktor utama dari kejadian slow learning di negara berkembang. Selain itu, Amelia juga mengamati berdasarkan latar belakang kesulitan belajar anak slow learning berupa daya tangkap dan prestasi belajar yang diperoleh data sebanyak 22 orang dengan persentase 66,67%. Kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan menjadi salah satu penyebab anak lambat belajar mempunyai daya ingat yang rendah. Contoh kasus yang keempat, bernama FS, asal sekolah dasar negeri 3 Bobosan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Umur 9 tahun, kendalanya disleksia atau kesulitan dalam membaca. Untuk kronologi kasus, hasil dari belajar pada laporan hasil belajar diperoleh informasi bahwa FS pada kelas 1 semester 1 hampir semua mata pelajaran berada pada posisi di bawah rata-rata. Sedangkan pada semester kedua, FS mengalami peningkatan dalam nilai akhir, sehingga hanya ada 2 mata pelajaran yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut KKM. Kemudian semester 1 kelas 2 terjadi penurunan pada hasil nilai belajar. Begitu pula semester 2, sehingga FS tidak berhasil naik kelas. Hal ini membuktikan bahwa FS benar-benar mengalami kesulitan belajar, khususnya membaca, sehingga membuat subjek lambat belajar. Kesulitan belajar membaca yang dialami FS dilihat dari beberapa aspek seperti kebiasaan membaca yang tidak seperti pada umumnya. Kebiasaan ini dibuktikan dengan pengkategorian seperti mengernyitkan kening, gelisah, menggigit bibir, pengulangan dalam membaca, ada baris yang tidak dibaca, meletakkan kepalanya di atas buku. Berdasarkan observasi yang dilakukan Fauzi, bahwa ada 8 aspek kekeliruan yang ditampakkan oleh subjek, yaitu penghilangan kata, penyisipan, penggantian, pembalikan, salah ucap, pengubahan tempat, gejala keraguan, dan tersentak-sentak. Hal ini menunjukkan bahwa FS mengalami kesulitan belajar membaca yang mengakibatkan subjek lambat belajar dan akhirnya membuat pencapaian hasil belajar yang didapat menjadi rendah.